Terima kasih kawan-kawan semua. Waktu yang diberikan kepada saya sebenarnya mungkin kami hanya kuari saja, Pak. Jadi mewakili komoditas batuan. Mudah-mudahan sedikit paparan saya ini terkait keselamatan pertambangan. Saya khususnya bisa share kepada kawan-kawan yang di kuari, utamanya komoditas batuan. Data administrasi kami, PT Pasifik Granitama ini lokasinya di Kabupaten Karimun, Pak, di Kepulauan Riau. Jadi kebetulan kami IUP yang dulunya izin provinsi, namun sejak 2015 ada share dengan PMA dengan Singapura, Pak. Status IUP saat ini operasi produksi, komoditasnya granit dalam bentuk agregat atau split, bukan granit yang dibayangkan granit tile atau untuk dinding ya Pak ya. Jadi kami granit agregat. Untuk WIUP kami, wilayah izin usaha pertambangannya sangat kecil Pak, layaknya kuari, hanya 49,5 hektar saja, dan luas 49,5 hektar ini seluruhnya kami gunakan untuk area tambang. Di luar area yang kami tambang, kami juga mengajukan izin wilayah penunjang untuk infrastruktur tambang seperti kantor, area pengolahan, jalan tambang, maupun area pelabuhan. Total wilayah penunjang atau area proyeknya ada 58 hektar. Sementara kapasitas produksi kami 4,5 juta ton per tahun, atau kurang lebih 375.000 ton per bulan, yang sebagian besar ekspor ke Singapura, hampir 85% ekspor. Tidak bisa pemenuhan dalam negeri ataupun kurang pemenuhan permintaan dalam negeri karena memang faktor lokasi ya Bapak-Bapak. Jadi lokasi kami kebetulan sangat dekat sekali dengan Singapura. Mungkin untuk lokal dalam negeri itu hanya dari Dumai, Palembang, atau Batam sendiri yang paling dekat ya, itu saja. Saya lanjutkan Pak, sama dengan perusahaan-perusahaan tambang lainnya, dan khususnya kuari, Oke. Baik, Pak Budi. Pak Budi Darmanto. Trouble sinyal kayaknya Pak Ade. Trouble juga ya? Iya, trouble sinyal kayaknya Pak Ade. Manajemen perusahaan mempunyai... Connect. Pak Budi. Aduh, jaringannya nge-lag, Pak. Iya. Baik, Pak Budi di Karimun ya.
Halo. Materinya hilang, Pak. Iya. Baik, kita tunggu Bapak-Bapak. Ini Pak Budi saya coba hubungi. Nah, sudah masuk lagi. Baik, silakan Pak Budi. Pak Budi, masih di sini Bapak? Pak Budi, masih mendengar suara kami? Pak Budi masih unmute itu, Pak. Iya, masih unmute ya. Pak Budi, mohon di... Maaf, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, ya. Tadi sempat terputus, Pak. Silakan dilanjut, Pak. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Ini saya share kembali, Pak. Baik, Pak. Jadi kebijakan strategi K3 yang ada di perusahaan kami meliputi manajemen K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dan keselamatan operasi yang ada di semua departemen ya, Pak. Jadi seperti layaknya perusahaan dan perusahaan kecil yang paling kami utamakan adalah penyediaan alat-alat keselamatan, alat-alat kesehatan, dan tools, Pak. Tools yang standar sesuai dengan jenis pekerjaannya. Selain itu, kami juga membuat sistem pemeliharaan dan perawatan sarana maupun prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan lainnya. Kami juga melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program keselamatan dan kesehatan kerja, juga program keselamatan operasi, dan program tersebut akan kami evaluasi setidaknya 1 tahun sekali melalui audit internal SMKP. Jadi mungkin semua juga udah mengacu ke sini, Pak. Jadi 7 elemen sistem keselamatan yang kami terapkan di lapangan, bahwa manajemen atau perusahaan harus punya kebijakan. Dari kebijakan tersebut kita lanjutkan ke perencanaan dan pengelolaan. Selanjutnya ke personel dan organisasi, implementasi, lalu ada evaluasi, dan semua program maupun implementasi tersebut kita dokumentasikan secara berkala. Ada tinjauan dari manajemen terhadap program keselamatan yang kita jalankan. Ini visi dan moto dari PT Pasifik Granitama, Pak, di perusahaan kami. Bahwa visi kami menjadi perusahaan tambang yang mempunyai standar kualitas bertaraf internasional, karena sebagian besar produk kami itu untuk ekspor dan digunakan oleh konstruksi sebagian besar di Singapura. Motonya good mining and safe for the better future. Jadi menambang yang baik dan aman untuk masa depan yang lebih baik. Struktur organisasi safety atau K3 di perusahaan PT Pasifik Granitama sangat sederhana, Pak, karena jumlah tenaga kerja kami juga tidak terlalu banyak, hanya ada 300 orang saja yang dibagi menjadi 2 shift, masing-masing shift 9 jam.
Jadi untuk safety, program safety, organisasinya dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang, dibagi menjadi Health, Enviro, Safety, dan Keselamatan Operasi. Di Health itu ada First Aider, di Safety itu kita tambah tim tanggap darurat. Sangat sederhana sekali, Pak. Nah, sesuai tema webinar siang hari ini, apa sih peran penting keselamatan pertambangan untuk meningkatkan produktivitas? Jadi semua tahu, apalagi teman-teman di sini yang semua profesinya di safety ya, gitu kan, asosiasi safety, profesi safety. Jadi K3 tujuannya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kami ya, dan secara umum. Namun apabila hal ini tidak dilakukan, sudah pasti saya juga bisa jamin dan berdasarkan pengalaman itu akan cedera, bahkan mungkin sampai fatality, yang tentunya membawa produktivitas akan menurun, bahkan drop. Jadi yang pernah kami lakukan, memang apabila karyawan cedera mungkin pasti terganggu, apalagi kalau itu terbatas Pak jumlahnya di bagian tersebut, yang pada akhirnya target produksi tidak akan tercapai. Jadi berdasarkan review kami di PT Pacific Granitama, itu kami mereview setiap triwulan ya, itu di mana kecelakaan itu sering terjadi atau di departemen apa. Selanjutnya program keselamatan dan kesehatan kerja apa sih yang belum dijalankan atau mungkin tidak bisa dijalankan, kami berusaha review setidaknya setiap triwulan. Karena kami juga punya alur kegiatan pertambangan yang pada umumnya sama persis dengan kegiatan pertambangan di mineral logam maupun di batu bara. Bahkan untuk granit ini, untuk penggaliannya kami tidak bisa kalau tidak melakukan proses peledakan atau blasting. Jadi dari review kami, Pak, untuk granit ini, 3 tahun 3 menit lagi waktunya, Pak. Baik, Pak. 3 tahun terakhir ini kecelakaan banyak terjadi di area pengolahan, Pak, atau permukaan batuan, yang sebagian besar disebabkan oleh adanya tindakan tidak aman maupun tindakan tidak aman pekerja maupun kurangnya pengawasan. Dan jenis kecelakaan yang sering terjadi itu berupa terjepit, benda berputar, tergores, ya, karena di area crusher itu banyak besi-besi yang terbuka, dan tergelincir, umumnya di tangga, Pak. Kami juga concern menyediakan semua alat pelindung diri yang diperlukan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ini juga sama, Pak. Jadi ada SIMPER, ada kartu identitas, ya, bahkan ada ID card untuk program safety atau program keselamatan di tempat kami. Sama papan informasi K3 semuanya juga berusaha kita pasang dari quarry, kantor, sampai dengan di area pelabuhan. Ini penting menurut kami. Induksi juga seperti itu, rutin kami lakukan untuk yang baru masuk maupun setiap pagi ada safety talk.
sama untuk pelatihan. Berkala kami adakan pelatihan baik first aid maupun pelatihan penanggulangan kebakaran dan identifikasi bahaya untuk semua pengawas. Ini alur-alur pekerjaan kami, Pak, dari survei, hauling burden, OB removal, recontouring, penataan tanggul, cleaning area, pemboran, charging bahan peledak sampai proses peledakan, kegiatan breaking, boulder, raw material, dan pengolahan sampai ke processing permukaan ya, sampai ke pelabuhan, Pak. Dan yang terpenting kami agak jauh, Pak, untuk pengangkutan ke pelabuhan, jadi melalui konveyor sejauh 3,5 km. Dan karena pelabuhan kami termasuk harus comply karena banyak kapal yang mudik ke luar negeri, jadi terpaksa kami juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh YSPS Code itu. Dan yang paling penting, Pak, jadi elemen kunci keberhasilan untuk program K3, kami berusaha, mudah-mudahan ini bisa tercapai, juga teman-teman di Kuari, jadi harus ada komitmen dari manajemen, harus ada identifikasi bahaya maupun penilaian risiko terhadap pekerjaan kita. Jadi kebijakan K3 jelas harus dibuat secara tertulis, tidak cukup hanya disuarakan saja atau dilesankan saja. Pelatihan pekerja penting, walaupun harus di Kuari, untuk teman-teman di Kuari, khususnya mohon maaf di Kepri dan di pulau-pulau lainnya yang saya tahu di Andesit dan lain-lain yang hanya sederhana. Harus ada pelaporan kecelakaan, setiap ada kecelakaan sekecil apapun, jangan sampai itu menjadi teori domino yang kesekian kali harus ada fatality. Baik, Pak Budi, waktunya habis, bisa ditutup. Terima kasih Pak Ade, terima kasih kawan-kawan semua.